Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan badan usaha milik negara atau BUMN kini boleh dipimpin oleh warga negara asing atau ekspatriat. Langkah itu diputuskan Prabowo sebagai upaya untuk mencari talenta terbaik agar perusahaan negara bisa tumbuh dan juga bersaing di level global. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat berdialog dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta. Presiden menyinggung soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia. Menurut Presiden, ia sudah meminta kepada Bos Danantara selaku badan yang membawahi BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan plat merah dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200 hingga 240 saja. The chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards, right? So I am convinced that that 1 or 2% return can increase, must increase. I think, and I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. So I'm very. Merespon pernyataan Presiden, Chief Investment Officer CIO Danantara Pandu Syahrir mengatakan bahwa kedepannya BUMN memang didorong untuk bisa lebih bersaing secara global, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Dan saat ini ada 2 eksekutif asing yang masuk dalam jajaran direksi baru PT Garuda Indonesia Tbk. Keduanya adalah mantan bos Green Africa Airways, Neil Raymond Miles, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia, dan petinggi Singapore Airlines Balagopal Kunduwahara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan juga Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Kita punya penafsiran masing-masing. Kalau saya selalu bilang ini human capital bank. Garuda kemarin yang barusan kita juga ada RUPS. Anda lihat ada 2 warga negara asing. Anda bilang kenapa harus ada warga negara asing? Saya kasih contoh lagi. Di contoh-contoh pesawat-pesawat terbesar kayak Emirates. Sudah ada yang pernah naik Emirates? Mungkin pernah, mungkin milih ke sana kali. Memilih pesawat itu dibandingkan pesawat Garuda. Karena kita juga tidak ada connectivity ke Eropa kan. Itu bisa dibilang majority dari direksinya orang asing. Air New Zealand, mungkin nggak pernah dengar. Tapi net profitnya, profit lah. Kalau kita ngomong revenue, itu 2 kali lipat Garuda. Mungkin bisa dibilang majority juga orang asing, bukan orang New Zealand. Nah, kenapa saya ngasih contoh ini? Iya Pak. Emang dari sisi Danantara ini kita ingin membawa paradigma baru, bukan lagi hanya ngelihat ke dalam, tapi juga ngelihat keluar. Jadi selama 8 bulan pertama nih, kita pembentukan SDM. Keduanya pembentukan struktur dan organisasi. Dan yang ketiga yang akan kita lakukan 2 tahun ke depan adalah pembentukan kerjasama untuk bisa menarik investasi. Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Indonesia mampu meraih pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Angka itu bisa dicapai melalui program makan bergizi gratis. Dan dalam acara Forbes Global CEO Conference, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim dengan program MBG dapat menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan. Selain lapangan kerja, Prabowo mengatakan bahwa MBG juga memicu terbentuknya rantai pasok baru yang memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil. I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs, directly. And each, there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen. 2 or 3 shifts, so 50 people times
30,000. That's 1.5 million. So the economic experts tell me that 1% growth will create 400,000 jobs. Well, we created already 1.5 million jobs. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.